Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat 5 waktu lalu menjaganya, tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktu itu, Allah berjanji nih akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau orang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka Allah tidak akan mengikat janji kepada orang itu untuk memasukkan ke dalam surga, alias jangan harap masuk ke dalam surga. Tetapi apa ya? Allah akan memberikan azab kepadanya. Orang Bahari mengatakan Islam itu ada singkatannya. I Isa, S subuh, L lohor. Orang dulu nggak bisa bilang zuhur, yang ada bilang lohor. A asar, M maghrib. Islam. Kalau ada orang Islam mesti salat 5 waktu. Tapi kalau ada orang tidak salat subuh, bukan Islam namanya. Berarti ilam. S-nya hilang. Ilam. Kalau nggak salat zuhur, Isam jadinya. Nggak salat maghrib, Islam. Nggak sempurna dia. Maka orang yang menyia-nyiakan salat tadi, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Tambahkan lagi air ini. Para ulama mengatakan siapa yang mengingkari salat fardu, maka orang itu akan menjadi kafir, mengingkari tentang kewajibannya. Tapi kalau orang itu tidak mengingkarinya, hanya tidak mau sholat karena malas, tidak mengingkarinya, cuman ya kenapa nggak sholat? Malas katanya. Sudah tidak mau sholat, sudah kemudian tidak mengqadha, tapi dalam hatinya bukan mengingkarinya, melainkan hanya malas saja. Orang ini tidak dikatakan kafir. Ya, tidak dikatakan kafir. Tapi kalau mengingkarinya, maka jadilah orang itu menjadi kafir. Karena kata ulama, semua yang sudah disepakati dalam Islam tentang kewajibannya, lalu apabila ada yang mengingkarinya, jadilah dia kafir. Bukan hanya salatnya, bukan hanya salat, tetapi juga puasa, kemudian zakat. Ya, itu sama. Kalau ada orang tidak mau bayar zakat karena pelit umpama, bukan mengingkari kewajiban tadi, cuman nggak mau saja bayar zakat, pelit, maka nggak jadi kafir. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, jadilah dia kafir. Jadilah dia kafir. Di kota Madinah, ini masyhur ya cerita, mungkin di tahun 90-an, saya masih ingat, itu masih sekolah pesantren tahun 90-an. Cerita masyhur di kota Madinah. Dulu kan belum ada handphone ya, belum ada cuman ada koran begitu kan ya. Nah, itu selebarannya itu sampai ke Indonesia. Jadi di kota Madinah ada seorang penggali kubur. Dia menggali kubur untuk mayit yang segera datang untuk dikubur. Ya, tukang gali kubur. Kemudian ketika dia gali kubur, tanpa sengaja dinding kuburan yang di sampingnya itu roboh, runtuh bahasa kitanya. Karena kan kuburan berdempet-dempet. Nah, kayak di Balikpapan ya, kuburan sudah berdempet-dempet.
Kalau di Baqi' di Madinah itu satu kuburan bisa puluhan atau ratusan orang sudah satu kuburan sudah. Makanya di sana tuh kan di Mekah Madinah nggak ada pakai apa ngarannya itu nisan apa batur kah jarang banyak batur. Nggak ada. Kita jadi Indonesia batur-batur. Nah kalau di Mekah Madinah dana Baqi' itu nah berapa luasnya berapa hektar tuh luasnya Baqi' itu. Kalau ada orang meninggal, siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, masuk ke Baqi', dikubur, setelah itu disiram tanahnya supaya nggak berdebu, dikasih batu gitu, nah, tumpukan batu, ya anggap batu bata atau apa sudah, bukan juga di semen, ditaruh bata, ditaruh batu di situ, menunjukkan ini ada mayitnya. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, atau mungkin 4 tahun, dibongkar kuburan itu. Kalau sudah tidak ada kuburannya, dimasukkan lagi dengan mayit atau jenazah yang baru apabila ada yang meninggal. Sudah satu kuburan itu sudah ratusan, mungkin ribuan orang sudah. Nah kita kembali ke cerita tadi. Jadi si penggali kubur ini menggali kuburan. Tidak sengaja dia merobohkan kuburan yang di sampingnya. Ya kan dempetan roboh ini apa tanahnya ini runtuh jarang Banjar runtuh longsor ya longsor ya runtuh longsor. Nah ketika runtuh tadi ternyata di dalam itu ada mayit, ada seorang mayit jenazah lah bahasa kitanya, tapi mayit itu sedang dililit oleh ular. Ular. Kaget, bisanya ada ular dalam begini. Jenazah itu dililit. Kalau dalam cerita yang lain ya, itu namanya Suja'ul Aqra. Nama ular itu namanya Suja'ul Aqra. Suja' itu artinya ular yang ganas. Aqra, dia punya kulit kepala ini, jar orang Banjar itu longor. Tahu longor? Kada berambut. Jelaskan. Ular itu kada berambut. Memang maksudnya ini kepalanya ini tidak ada kulitnya, kada berkulit. Ya ibarat kata itu ya kulitnya kan kalau ular itu berkulit semuanya kan ya sampai dari kepala sampai buntutnya. Di sini warnanya lain. Aqra longor jar orang Banjar. Kenapa? Karena saking ganasnya bisa tadi. Nah dalam cerita yang itu dikatakan, bukan cerita ini ya, maksudnya Suja'ul Aqra ini kalau dia menyiksa orang dalam kubur, jadi mayit itu dililitnya, kemudian mayit itu digigitin, dagingnya dimakan-makan, terus buntutnya ular ini, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, buntutnya ini masuk ke dalam duburnya orang itu, duburnya si mayit. Lalu buntutnya ini orang Banjar itu memblender apa namanya? Nah, memutar buntutnya itu memutar dalam perutnya si mayit ini. Sudah dililit, digigit-gigit, dimakan-makan, buntutnya ular ini masuk ke duburnya si mayit tadi, lalu memblender itu ular tadi, buntut tadi. Itu Suja'ul Aqra, begitu berat siksaannya orang yang diberikan Suja'ul Aqra tadi. Jadi kita kembali ke cerita di Madinah ini, orang ini ngelihat si mayit tadi dililit dengan ular besar. Kaget dia. Ini bukan sembarangan ular nih. Lalu segera ditutup. Oh, ini segera tutup. Lalu dia mencari galian yang lain, selesai kerjaannya sudah dia tinggalkan. Nah, tapi dia ini penasaran dengan mayit itu. Dia cari ahli warisnya, keluarganya si mayit itu siapa. Kok bisa seperti itu adabnya, memang dia waktu di dunia ngerjain dosa apa. Ringkas kata, karena dia penggali kubur, dia tahu kan mayitnya siapa ini, keluarganya siapa, ketemu dengan keluarganya. Katanya mohon maaf, saya ini gali kubur tadi hari ini. Dan sengaja runtuhlah kuburan keluargamu yang kemarin dikubur itu. Cuma aku ngelihat
jenazahnya itu dililit dengan ular besar. Emang dosa apa yang dia kerjakan? Lalu orang ini bilang, keluarganya bilang, ya wajar sajalah kalau Allah menyiksa dia. Karena ketika hidup di dunia, dia itu nggak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Nah, bayangkan itu. Gara-gara nggak sholat, akhirnya disiksa. Jadi walaupun orang itu tinggal di Madinah, dikubur di Madinah dekat Nabi Muhammad SAW, tapi kalau nggak sholat, tidak ada manfaat dia kubur di Madinah. Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, itu yang tadi dikatakan wa man lam yati bihinna falaisa lahu indallahi ahdun. Kalau orang itu nggak mau sholat, maka Allah tidak akan mengikat janji, alias Allah nggak mau berjanji kepada dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengadab orang tadi. Itu di alam kubur. Kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan Nabi melihat apa ya? Orang yang kepalanya dipukul dengan gedak ke bahasa kita ini, pentungan. Pentungannya terbuat dari besi membara, berduri-duri, pukul, tak, pecah kepalanya. Masuk orang itu ke dalam bumi. Diangkat lagi sama malaikat Zabaniyah, diangkat lagi, utuh lagi kepalanya, pukul lagi, tak, pecah, masuk orangnya ke dalam. Begitu terus-terusan. Jibril bertanya kepada Nabi, apakah engkau tahu wahai Rasulullah, siapakah orang yang diazab itu? Kata Nabi, enggak tahu. Itulah gambaran umatmu yang mereka hidup di dunia tapi tidak mau salat. Nah, sekarang kita perhatikan diri kita. Alhamdulillah, mungkin kita alhamdulillah ya. Tapi yang paling juga kita perhatikan alias tanggung jawab kita adalah istri kita, anak kita. Itu kan tanggung jawab kita tuh. Kalau kita sholat, istri kita enggak sholat. Kita sholat, anak kita enggak sholat. Kita sholat subuh, ya katanya biar aja lah dia tidur begitu. Diamkan saja. Kita berdosa. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Nah, jadi kita ini jangan juga enak-enakan karena kita punya beban, punya tanggungan, maka tanggungan kita itu pun juga kita harus perhatikan, terutama dalam masalah sholat 5 waktu.